Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang layouting, yang dimana materinya itu terdapat ada flexbox di sini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasib dengan NIM 2218017. Kemudian saya Alfredo Mika dengan NIM 2218024. Saya Bizar Al-Ghifari dengan NIM 2218013. Saya Bizar Ramadhani NIM 2218018. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan layouting dengan subbab flexbox. Yang pertama, flexbox, komponen dapat menentukan tata letak dari anak-anaknya menggunakan flexbox. Di apa itu flexbox? Flexbox adalah model tata letak yang fleksibel yang digunakan dalam pengembangan antar muka pengguna atau UI di aplikasi mobile. Flexbox ini memungkinkan pengembang untuk merancang tata letak yang responsif dan mudah disesuaikan dengan berbagai ukuran layar dan perangkat. Flexbox bekerja dengan cara yang sama di React Native seperti halnya di CSS di web dengan beberapa pengecualian. Standarnya berbeda dengan Flex Direction, default ke kolom bukan baris, Align Content default ke Flex Start bukan Stretch. Flex String default ke 0 bukan 1. Parameter flex hanya mendukung satu angka. Nah, kenapa flexbox ini penting? Yang pertama adalah responsif. Flexbox ini memungkinkan tata letak yang responsif terhadap perubahan ukuran layar. Yang kedua, distribusi ruang. Flexbox dapat mengatur sejauh mana komponen akan merenggangkan atau menyusut dalam tata letak. Yang ketiga, penataan. Flexbox dapat menyederhanakan penataan komponen secara vertikal dan horizontal. Yang keempat, penempatan. Flexbox memudahkan penempatan komponen relatif terhadap satu sama lain. Kemudian terdapat properti Flexbox, yaitu flex, yang kedua flex direction, yang ketiga flex warp, yang keempat justify content, yang kelima align items, dan yang terakhir align content. Kemudian untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, kita lanjutkan. Nah, untuk berikutnya ada properti-properti dari flexbox secara umum. Yang pertama ini ada flex. Jadi flex ini menentukan bagaimana item akan mengisi ruang yang tersedia pada sepanjang sumbu utama. Jadi ruangnya akan dibagi menurut properti flex masing-masing elemen. Nah, masuknya dari flex ini contohnya kayak yang ada di konten kotak-kotak ini. Kemudian yang kedua, properti yang kedua ada flex direction, yaitu gunanya untuk mengontrol arah di mana children dari sebuah node diletakkan. Nah, ini juga disebut sebagai sumbu utama. Sumbu silang adalah sumbu yang tegak lurus dengan sumbu utama atau sumbu tempat garis pembungkus yang diletakkan. Nah, contoh-contoh dari flex direction, yang pertama ini ada row. Jadi untuk secara default startnya, maka isi kontennya dari flex tersebut pasti berada di pojok kiri atas. Kemudian ada kolom. Nah, kolom jadi dia akan dari atas ke bawah, sedangkan kalau row jadi dari kiri ke kanan. Kemudian ada row reverse. Nah, row reverse ini akan membalikkan dari untuk sumbu dari baris row yang umum awal tadi. Dimana ini kan kalau di contoh ini ada misalkan ada gambar kotak, 3 kotak ini. Untuk urutan warnanya, untuk yang warna hijau 1, biru muda 2, biru yang nomor 3. Jadi kalau di row reverse maka urutannya akan terbalik dan juga letaknya bakalan terbalik. Jadi misalkan row untuk defaultnya berada di sisi kiri atas, maka kalau di reverse bakalan berada di sebelah kiri kanan. Begitu juga dengan kolom reverse yang tadinya ada di bagian atas, kemudian kalau di reverse bakalan ke bawah. Nah, untuk materi properti berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu flex warp. Jadi flex warp ini diatur pada kontainer dan mengontrol apa yang terjadi ketika children melebihi ukuran kontainer di sepanjang sumbu utama atau main axis. Di sini contohnya. Nah, di sini kan ada popular, light, teknologi dan fashion. Nah, di sini kan di dalam kolom ini ada tulisan populer. Nah, di sini maksudnya flex warp ini dia membungkusi sebuah komponen atau sebuah teks. Nah, di luar itu dia dibungkus oleh si flex warp ini.
Lalu di sini terdapat justify content. Justify content ini adalah menjelaskan cara menyelaraskan children di dalam poros utama atau main axis pada mereka. Jadi di sini terdapat 6 komponen dari justify content, yaitu flex start, center, flex end, space around, space between, dan space evenly. Nah, kita mulai dari flex start. Jadi flex start ini dia menyamping dan dia tipenya di atas ini, flex start. Jadi startnya dari atas. Lalu kalau center ini dia berada di tengah untuk konten-kontennya. Di sini ada 1, 2, 3. Terus flex end ini berada di pojok kanan ini, dan jaraknya itu sama ya untuk konten-kontennya, tapi di sini masih ada ruang. Kalau space around ini dia spasinya itu agak berbeda. Di sini misalkan kita taruh 10, di sini 20, 20 dan 10. Jadi per konten yang di tengah ini dia memiliki jarak 20 pixel. Nah, untuk yang sami-saminya ini ada 10 pixel. Berbeda di spasinya saja. Nah, untuk space between ini dia lebih lebar spasinya. Misal di sini 25 pixel, di sini 25 pixel, di sini cuman 5 pixel. Jadi spasi antara konten 1 dengan 2 ini dia jaraknya lebar banget. Terus yang ketiga ada space evenly. Nah, space evenly ini pixelnya tuh sama, misal di sini 20, 20, 20, 20. Jadi jarak antara konten dengan konten lainnya itu dia jaraknya sama, jadi 20 pixel 20 pixel. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita lanjut ke nomor 5, yaitu line item, dimana line item ini mirip dengan justify content ya, tetapi diterapkan ke sumbu utama itu diterapkan ke sumbu silang atau vertikal. Yang nomor 6 ada element content. Line content ini mendefinisikan distribusi garis panjang sumbu silang, berpengaruh ketika item dibungkus ke beberapa baris menggunakan flex warp. Ini mencoba implementasinya. Jadi elemen item dan konten ini dijadikan satu di sini. Di komponen pertama yaitu flex start, yang dimana pada kontainer 1, 2, dan 3 itu memiliki jarak yang sama. Namun pada tepinya memiliki jarak yang sangat luas, begitu dengan tepi kanan dan juga tepi kirinya. Kita ke senternya, itu dimana jarak mereka antara box 1, box 2, dan juga box 3 ini masih tetap sama, namun hanya berpindah tempat dari posisi atas menuju ke tengah. Lalu kita lanjut ke flex end. Flex end itu pada akhirannya ya, dari paling atas ke tengah, dan end-nya itu menuju ke paling bawah, dan posisi boxnya tidak berubah sama sekali, sama seperti di awal. Stretch, yang dimana stretch ini menarik panjang, dia dari awal hingga akhir itu di fullin semua. Jadi untuk posisinya tetap sama, namun untuk boxnya itu ditarik saja ya, dari atas sampai bawah memanjang gitu. Yang makanya di sini dikatakan vertikal gitu. Mungkin sekian dari presentasi saya. Ya, mungkin sekian dari presentasi yang bisa kami lakukan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebelumnya. Presentasi ini kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.